Hingga minggu malam, tim gabungan telah berhasil mengumpulkan puing-puing dan serpihan badan pesawat hingga bagian tubuh korban. Ya, selain itu sinyal dari kotak hitam pesawat kini sudah terpantau dan juga lokasinya sudah ditandai. Lalu bagaimana persiapan jelang upaya pencarian di hari ketiga di posko JICT? Saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Yogi Tujuliarto. Yogi. Baik, Lia dan Bram, saat ini sudah saya informasikan di JICT 2 proses pencarian dan penyelamatan, baik itu terjadinya kecelakaan pesawat dari hari ketiga ini masih terus dilakukan. Jadi kalau sekarang saya sudah di sini sejak sekitar 6.30 lalu dan ini sudah 6.40, aktivitas di tempat ini memang tidak pernah berhenti. Jadi kalau saya gambarkan dari tadi malam, proses pencarian dan penyelamatan itu tidak berhenti karena dilakukan 24 jam dan terus dilakukan tidak hanya di permukaan, di atas permukaan juga di bawah air. Tapi kalau untuk yang di bawah air hanya akan dilakukan ketika ada cahaya dari matahari. Nah, kalau saya bisa gambarkan di sini, bagaimana rencana hari ini. Tadi saya sudah melihat beberapa kapal kecil ini dikerahkan untuk berangkat menuju ke lokasi tempat area titik pencarian. Jadi ada perbedaan antara proses atau rencana pencarian hari ini dan besok. Maksud saya hari ini dan kemarin. Kalau kemarin itu dilakukan sekitar 24 mil laut, tapi hari ini ditambah areanya menjadi 25 mil laut dengan 6 sektor. Dan temuan kalau saya bisa gambarkan di sini memang di belakang saya, ini ada tempat yang telah disediakan untuk barang-barang atau serpihan yang nanti telah ditemukan oleh tim yang melakukan pencarian. Namun kalau kita lihat di sini sudah kosong, bukan berarti tidak ada temuan dari kemarin, tapi barang-barang tersebut, serpihan tersebut sudah dibawa, baik oleh KNKT jika itu adalah puing pesawat dan juga ke Rumah Sakit Polri jika itu adalah bagian tubuh dari korban yang dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Saat ini hanya tersisa, ini adalah bagian turbin pesawat yang ditemukan tadi malam oleh tim pencari. Dan ini tinggal menunggu dari tim dari KNKT untuk melakukan pencarian. Dan kalau kita lihat lagi bagaimana upaya ini terus dilakukan tidak hanya oleh Basarnas tapi juga berbagai petugas dari berbagai personel gabungan. Ada lebih dari 2.000 personel yang dikerahkan dalam upaya pencarian ini. Lebih dari 50 kapal kecil dan lebih dari 100 kapal besar. Dan kalau kita gambarkan pencarian juga dilakukan lewat udara. Ada 12 heli yang dikerahkan untuk melakukan pencarian ini. Pencarian juga tidak hanya dilakukan di titik lokasi jatuhnya pesawat. Dari petugas sendiri juga menyatakan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat jika saja menemukan bagian pesawat di bibir pantai. Karena bukan tidak mungkin serpihan pesawat ini akan terbawa arus dan ombak ke beberapa garis pantai di sekitar lokasi tidak hanya Jakarta. Dan bagi pemirsa di rumah, kalau kita bisa melihat upaya ini dilakukan tidak hanya dalam waktu terbatas, tapi tidak dilakukan 24 jam. Ini bisa terlihat ketika pagi hari saya sampai sini, aktivitas petugas di sekitar JICT ini tidak berhenti. Ada baik itu dari Basarnas, dari Angkatan Laut, dan dari Bakamla. Mereka terus melakukan koordinasi, bolak-balik saya lihat naik turun kapal kecil dan besar, dan melakukan serangkaian koordinasi baik itu apel kecil dan briefing. Lia dan Bram. Baik, terima kasih Yogi Juliarto langsung melaporkan dari kawasan JICT Jakarta. Tetap jaga keselamatan.